Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Pada edisi Ngobrol Bareng hari ini, saya kedatangan seseorang yang luar biasa karena beliau berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya. Kita sapa saja. Halo Mas Adi, apa kabar? Kabar Mas Suryo, baik, gimana sehat? Yes, sehat luar biasa. Gimana Mas Adi, sehat juga? Sehat juga. Kita nggak pakai masker nih. Nah, kita sebelahan loh gambarnya nih. Iya, bersebelahan ya. Mas Adi ini adalah salah seorang yang berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya, mau berkeliling Indonesia dan itu terwujud. Bahkan tidak hanya Indonesia, Mas Adi ini bisa berjalan-jalan ke beberapa negara gitu. Pada hari ini kita mau dengar ceritanya. Ayo Mas Adi, gimana Mas Adi? Ya Mas Suryo, mungkin setiap orang punya impian ya. Setiap orang itu punya impian dan setiap orang berhak memelihara impiannya itu sehingga menjadi sebuah keinginan dan keinginan itu menjadi sebuah daya upaya sehingga kita akan sampai kepada impian kita. Eh, Dulu saya tuh mungkin kalau saya menilai diri saya dulu tuh dreamer, ya. Dreamer itu pemimpi, penghayal. Sering kali kalau lagi diam duduk itu asik ya kalau kesini membayangkan saya pergi ke luar negeri, saya pergi merasakan gimana cuacanya, merasakan gimana tiupan anginnya, seperti itu. Saya waktu itu di sekolah di SLB sekitar tahun 94 dan saya kira-kira di pertengahan masa saya belajar, saya ikut les bahasa Inggris waktu itu dengan guru bahasa Inggris saya Pak Bambang Basuki. Nah, saya tuh kesana setiap hari, ingat hari Jumat malam ke rumah beliau karena berdekatan dengan asramanya. Waktu itu mungkin sekitar akhir tahun ya, saya datang ke rumah Pak Bambang Basuki belajar seperti biasa, belajar bahasa Inggris. Setelah itu pamit pulang mungkin kira-kira setengah 10 lah. Nah, setengah 10 saya masuk ke daerah asrama. Nah itu saya lewat pohon yang pohon besar gitu. Nah, terus ada angin, mungkin mau hujan waktu itu ya. Ada angin terus uh, angin begitu kencang dan menerpa dedaunan sampai akhirnya daunnya itu rontok ke bawah dan menimpa saya mas. Jadi seperti hujan gitu, hujan daun ya, hujan daun. Terus saya berpikir bahwa wow ini seperti musim gugur ya. Saya berpikir bisa keluar negeri melihat musim gugur gitu. Nah itu memang saya uh, zaman itu pada tahun itu beberapa guru saya baru pulang dari mungkin short training di Australia gitu. Nah itu ada satu guru saya Pak Didi namanya selalu bercerita tentang keadaan di Australia, alamnya, tentang budayanya, situasi masyarakatnya. Nah saya tuh sangat sangat terinspirasi dan sampai terbayang-bayang selalu gitu ya Australia. Nah saat itu saya teringat di bawah pohon, saya lewat di bawah pohon dan waktu itu angin bertiup kencang dan angin itu meniup dedaunan dan itu daun-daunnya banyak yang rontok mas menimpa saya sehingga seperti merasakan daun-daun yang berguguran lah itu waktu itu dan saya berpikir saat itu suatu saat saya harus melihat belahan dunia lain gitu entah gimana caranya dan saat itu ya saya merasa bahagia gitu seolah-olah itu sudah terjadi. Ya mungkin itu yang namanya iman mungkin ya, itu kalau udah percaya walaupun belum tahu bagaimana prosesnya dan nggak tahu nanti gimana, tapi merasa sudah terjadi. Jadi saya bahagia, tapi setelah itu ya sudah lewat dan saya lulus dari situ tahun 97 ya, 97. Nah, ke SMA, SMA di Santo Yosef, nah pas menjelang akhir ya waktu itu kira-kira di tahun 99 itu ada program di sekolah saya. Programnya itu program ceritanya Sister School, sekolah kembar gitu ceritanya.
Jadi ada satu sekolah di Australia, khususnya di Melbourne, itu namanya Emmaus College itu. Mereka mengadakan kerjasama dengan sekolah saya, Santo Yosef. Waktu itu ada di Kebun Jeruk ya, Kelurahan Kebun Jeruk. Nah itu melakukan program sister school atau sekolah kembar. Nah salah satu programnya itu adalah saling pertukaran budaya dan duta-duta pelajar masing-masing. Pada saat itu pihak Australia ceritanya membuka untuk pertama kali menerima duta-duta pelajar dari Santo Yosef ke Emmaus College di Melbourne. Nah pada saat itu diumumkanlah berita bahwa kepada seluruh siswa bahwa ada program sekolah kembar dan barang siapa yang ingin coba ikut seleksi, nah nanti akan ada seleksinya dan mudah-mudahan bisa ikut akhirnya terpilih untuk ikut program ke Emmaus College di Australia. Pada saat itu saya merasa deg-degan mas, gitu. Waktu itu kan, waduh, saya emang udah lama pengen ke Australia karena dulu waktu di SLB kan sering dengar cerita dari guru saya itu. Nah, tapi saya juga waktu itu tidak punya keberanian untuk ikut seleksi waktu itu karena kan memang saya waktu itu yang minder sekali karena kan saya lulusan SLB, nggak pernah kursus bahasa Inggris. Kursus sama Pak Bambang Basuki, tapi bukan di LIA atau di pokoknya lembaga-lembaga bahasa Inggris yang lain lah gitu. Waktu itu saya ingat banget, saya walaupun meskipun saya deg-degan, saya memutuskan untuk tidak hadir. Jadi waktu itu siapa yang mau ikut setelah istirahat kumpul di ruang, ada yang ditunjuk ya di ruang mana gitu, nanti silakan jadi akan dijelaskan. Nah, saya setelah istirahat itu tidak datang, saya tetap ke kelas seperti biasa, pokoknya belajar aja. Pada saat itu di tengah-tengah pelajaran itu saya dipanggil sama ada siswa yang datang ke tempat saya, bilang ke gurunya, dipanggil Pak Kepala Sekolah, si Adinya dipanggil Kepala Sekolah gitu. Saya kan kaget ya, ada apa gitu. Biasa kan memanggil kalau itu harusnya guru BP gitu mas, atau apalah gitu ya. Ini ternyata Pak Kepala Sekolah, Pak Yohanes. Tapi ya saya dengan bertanya-tanya saya tetap izin dengan guru di kelas, terus saya datang ke Pak Yohanes. Nah ternyata setelah ketemu dengan Pak Yohanes, saya langsung bicara di ruang kepala sekolah, ditanya, kenapa kamu nggak ikutan seleksi untuk yang Emmaus College? Enggak Pak, nggak pede aja. Saya bilang, kenapa gitu? Ya, bahasa Inggrisnya juga ini Pak, pasti mereka lebih luar biasa lah gitu. Mereka lebih structure, grammar, dan wah pokoknya mereka jebolan LIA dan jebolan mana lah, pokoknya lembaga bahasa Inggrisnya. Dan saya untuk malas bahasa Inggris gitu, hanya di guru waktu di rumah beliau gitu. Nggak apa, ikutin aja dulu. Nah waktu itu saya teringat tuh mas, kata Pak Bambang, kata Pak Bambang kalau beliau itu mengajar di SLB, nah kalau mengajar tuh satu, don't worry to make mistake, satu, jangan takut salah dalam berbahasa Inggris, pokoknya salah pun nggak apa-apa, orang akan memaklumi di konteksnya. Terus kedua, lebih baik kamu dapat yang banyak dari yang sedikit daripada dapat sedikit dari yang banyak. Kamu cuma les bahasa Inggris, tidak di lembaga bahasa Inggris yang lain, ya nikmati aja, dan pasti dari situ kalau kamu bisa mengembangkan, pasti kamu walaupun hanya les di bahasa Inggris tidak di lembaga yang resmi gitu, hanya dengan Pak Bambang gitu, kamu akan bisa lebih banyak. Dan ya udah, saya ingat aja kata-kata itu tuh. Nah setelah itu akhirnya saya ya udah Pak, coba saya putuskan mau ikut deh Pak. Dengan saya tidak berharap banyak gitu, sungguh-sungguh tidak berharap banyak, karena saya ya udahlah pasrah aja ya, nothing tulus gitu, nanti dapat yang enggak
kalau dapat ya puji Tuhan gitu kan. Tapi kayaknya mustahil gitu. Saya mikir begitu. Nah, oke lah, dari situ saya bergabung dengan teman-teman yang ingin ikut. Saya ingat waktu itu hampir 2 kelas yang mendaftar. Dan ternyata seleksinya ya puji Tuhan tidak hanya melulu soal bahasa kebahasaan, tapi dari wawasan kita terhadap Indonesia itu sangat membantu banget. Saya kan senang dulu dari kecil itu suka dengerin berita, suka hal-hal yang pengetahuan lah, apalagi tentang kebudayaan kita, itu membantu banget waktu di masa seleksi itu. Terus dan lagi juga ya saya untuk bahasa Inggris ternyata juga ya walaupun mungkin tidak sehebat mereka, tapi saya masih bisa mengimbangi itu karena saya ingat udah salah nggak apa-apa, ngomong salah nggak apa-apa. Itu okay. Kita kan bukan mau ujian bahasa Inggris gitu. Dan ternyata dalam seleksi itu ya mereka juga memaklumi karena setiap orang pastilah dalam bahasa Inggris ya bukan bahasa ibunya kan. Akhirnya waktu itu saya ingat dari 200 berapa gitu, terus berubah jadi puluhan terus jadi 25 orang, dan saya masih ada di situ. Dan akhirnya pada akhirnya itu ada 6 orang yang berangkat, 5 cewek dan 1 orang cowok, dan cowoknya itu saya. Gitu Mas. Cowok sendiri ya Mas Adi? Iya, saya malu mau ngomong cowok sendiri gitu kan, ya, tapi ya itulah kenyataannya. Gitu. Jadi dan puji Tuhan sekali akhirnya waktu itu saya berangkat ke sana gitu Mas. Nah itulah itu saya mengatakan dari impian itu di bawah pohon yang berguncang-guncang itu saya sekitar tahun 95, dan saya berangkat tahun 99 gitu Mas. Nah Mas Adi kan dalam tanda kutip bukan berhasil ya, ternyata mimpi yang dulu dipendam akhirnya bisa bisa terwujud gitu ya Mas Adi ya. Nah pasti ada rasa senang yang luar biasa, boleh ceritakan Mas Adi? Iya, senang sih pasti ketika waktu itu akhirnya saya bisa berangkat ke Australia itu sampai saya itu di bandara waktu itu, ini ngimpi nggak ya gitu, ngimpi apa enggak, ini bener apa enggak, waktu duduk di pesawat bener apa enggak, bahkan sampai di Australia pun ini di mana ya, di Jakarta bagian mana gitu, saya ngimpi nggak gitu. Artinya senang banget, pasti senang, tetapi yang buat saya sekaligus kaget dan senang tuh heran gitu, kok bisa ya aku ngimpiin itu tiap hari, setiap saat, sampai kuat banget dalam hati kayak mau meledak itu dari waktu zaman di SLB itu sampai akhirnya ya aku di Melbourne. Dan Pak Dedi itu cerita Mas, itu beliau itu kan trainingnya di Melbourne,